Tanjung Puting Nationalpark, Indonesien. Letzter Rückzugsort für die bedrohten Menschenaffen. Dass die Orang-Utan-Dame Mary noch lebt, ist ein Wunder. Denn ihre Heimat wurde zerstört. Für Palmölplantagen. Abgeholzt und brandgerodet. Der Wald der Orang-Utans wird immer kleiner. Jetzt ist auch der Wald, wo wir die Orang-Utans freigelassen haben, zerstört. Das ist furchtbar für die Orang-Utans. Zum Beispiel unsere Freundin Mary. Als der Wald brannte, war sie immer bei uns, denn sie war trächtig. Nur im Orang-Utan-Flüchtlingscamp Liki am Oberlauf des Flusses können die Menschenaffen noch leben. Hier bringt Mary ihr Baby zur Welt. Nun sind die beiden in Sicherheit. Indonesien. Das Affenreservat Camp Liki ist für viele Orang-Utans wie Mary die letzte Rettung. Doch im Juli 2015 gerät die Brandrodung außer Kontrolle. Auf tausenden Hektar wüten gelegte Waldbrände. Der Förster Fajar Dewanto und seine Regenwaldkämpfer sind auf sich selbst gestellt. Mehr als 2 Monate harren sie im Wald aus, um die Flammen zu löschen. Anfang September war das Feuer nur noch 400 Meter vom Orang-Utan-Camp entfernt. Wir mussten einen 6 Kilometer langen Brandwall bauen. Tags und nachts kämpfen die Menschen. Sie schlagen Schneisen, um die Flammen zu stoppen. Am Ende hat sich 1/3 des Regenwaldes in Rauch aufgelöst. Wenige Wochen später. Auf den verwüsteten Flächen werden bereits Ölpalmen gepflanzt. Doch viele Orang-Utans konnten aus dem Katastrophengebiet flüchten. Dank Fajar und seinen Freunden. Nun fehlt die Nahrung aus dem Regenwald. Die Tiere müssen gefüttert werden. Tanjung Puting Nationalpark. Brandstifter haben 1/3 des Regenwaldes zerstört. Forstwirt Basuki Budi Santoso, Partner von Rettet den Regenwald und sein Team, pflanzen Hunderttausende neue Urwaldbäume. Wir müssen weiter pflanzen. Nur so bleibt der Lebensraum der Wildtiere erhalten. Das gibt uns Kraft und treibt uns an. Wir haben einfach keine Wahl. Die Setzlinge sind klein. Es wird viele Jahre dauern, bis sich die Orang-Utans von den Bäumen ernähren können. Es ist genug. Es ist genug. Millionen Hektar Wald mussten schon den Palmölplantagen weichen. Unsere Botschaft? Keine Palmölplantagen mehr.
Arah Bekantan ya. Ya kan? Ini nggak Pak Arbain? Posisinya di Gang Prada, Desa Kinipan. Ini rumahnya Saudianus, sekarang kondisinya seperti ini. Hasil dari nekropsi kemudian sampel yang kita periksa di laboratorium menunjukkan adanya investasi parasit yang cukup serius yang sehingga menyebabkan kematian. Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law. Undang-undang Cipta Kerja ini justru kalau kita lihat dia akan lebih menambah emisi yang dikeluarkan oleh Indonesia. Pemerintah yang mengeluarkan izin dan pemerintah juga yang merusak. Sama sekali jong nih, nggak ada harapan lagi sudah seperti ini. Begini saya ditarik gini, dek, jatuh ngantem kayak gitu. Memang pemerintah itu dia sayang di binatang hewan, pada sayang dari masyarakat. Bos pengat ke Jumata. Out, out, out. Pak, boleh nanya dikit, Pak? Ya, rumah Bapak daerah sini juga ya, Pak? Sana, sebelah sana. Oh, kebanjiran juga, Pak? Bukan kebanjiran lagi, kiamat. Waduh, setinggi apa airnya, Pak? Pusat. Waduh, dalam Pak. rumah. Terus tidur gimana, Pak? Nggak ada tidur di rumah. Ini basah semua, segala kasur, Aduh. tilam, sebagainya. Udah berapa lama, Pak, banjir, Pak? 2, 3, 4 hari ini sudah rasanya. Ada makin parah kah atau mulai turun airnya? Dari 50 tahun, ya kurun waktu 50 tahun, 58 tahun, 60 tahun, yang terbesar hanya ini saja. Rumah yang tidak pernah tenggelam. Kalau menurut Bapak nih, ini kan nggak biasa, Pak lah. Tidak biasa. Apa penyebabnya, Pak? Penyebabnya? Iya, marah Tuhan sama manusia yang sudah nggak beres semua kan. Itu. Kalau harapan Bapak, Pak, dari kejadian ini, misalnya ada Iya, kembalilah pejabat-pejabat yang ada itu insaf. Kembali ke Tuhan aja, jangan lagi yang menghalalkan segala cara. Itu aja sudah selesai. Ini udah
tahun 2021 ini 2 kali udah. 2 kali, Pak. 2 kali udah. Kemarin kurang lebih segini. Tapi memang, ini saya potong Pak. Memang kalau misalnya banjir nih di tempat Bapak, selalu setinggi itu atau baru kali ini yang sangat Baru tinggi? kali ini. Kemungkinan 50 tahun yang lalu sampai sekarang itu baru sekarang yang paling dalam. Nggak bisa jalan kaki, ya nggak bisa jalan kaki di sini. Ini pakai perahu aja, pakai sampan kita. Kita pakai sampan. Nah, itu kan ada gambarannya. Nah, itu gambaran. Nah, itu ada gambaran bekas air kan itu tingginya. Oh, yang ada... Ya, ada yang putih-putih itu loh. Nah, itu kan. Bekas air, Pak, loh. Ya, bekas air. Nah, itu yang paling dalam, itu tinggi sekali. Wah, ini juga udah mulai dalam nih, Pak, lah. Iya, dalam ini. Apalagi di situ, mungkin si pinggang ini di situ. Tapi kalau menurut Bapak lah, secara pribadi nih Pak, kenapa bisa sampai banjir kayak gini Pak? Aneh gitu, nggak biasa. Oh, kalau saya ada satu. Ini prinsip saya ya. Ya. Masalah pribadi saya. Satu, karena lahan. Nah, satu. Lahan sawit, jadi hutan-hutan yang ada kan anggaplah gundul, satu. Kedua lagi, pembuangan sampah. Nah, yang terutama dua itu, faktor dua itu. Sebabnya kedangkalan sungai kan sampah dibuang ke sungai, apa dibuang ke sungai, akhirnya kan sungai kan dangkal. Dangkal kan arus kan terhambat. Nah, di situ yang utamanya. Apalagi nunggu nah, bosar kayu nomba. Hutan sangat berarti bagi kami, ialah sumber kehidupan kami, ialah rumah bagi roh kami. Tidak ada yang boleh menebangnya. Jangan biarkan hutan kami dihancurkan untuk penggunaan minyak sawitmu. Apakah kalian mau hutan kita ditebang lagi? Tidak. Kita tidak mau hutan kita ditebang lagi untuk bahan bakar. Ya, Bu. Kalau begitu, mari kita menulis surat untuk pemerintah dan kawan-kawan kita di Jerman. Bagaimana anak-anak? Ini hutan kami ditebang untuk sawit dan minyaknya Bapak, Ibu, dan kawan-kawan pakai. Lalu bagaimana kami? Tolong peduli pada kami, pohon dan hutan. Salam persahabatan, Berki, anak dari Desa Kinipan. Saya memohon kepada Bapak Ibu, hentikan perambahan dan pembabatan hutan peninggalan nenek moyang kami dari turun-temurun yang selama ini tetap kami jaga dan kami pelihara.
Salam kasih Repi, generasi penerus Kinipan. Jangan ditanam sawit, karena ternyata listrik dan bahan bakar kalian dari minyak sawit yang menghancurkan hutan kami. Bantu kami ya, salam kenal, John. Areal tangkap kami selaku nelayan tradisional, tempat kami mencari nafkah sudah menjadi kebun kelapa sawit. Tapi dengan kehadiran sawit, kawasan hutan, sekarang mereka benteng. Itu debit air malah meningkat tinggi di kawasan kami. Pesisir timur Sumatera Utara termasuk sebagian dari Aceh sudah kehilangan 60% dari hutan mangrove kita dalam waktu 30 tahun. Di pantai ini kan sering terjadi pasang rob gitu kan, perdani, pasang besar. Kalau dulu itu pasti air akan masuk ke pemukiman. Ketika negara tidak melakukan penegakan hukum, kemudian negara membiarkan, maka akan trigger untuk wilayah-wilayah lain untuk melakukan hal yang sama. Mangrove sudah menjadi nadi kehidupan bagi masyarakat pesisir pantai timur Sumatera Utara. 85% masyarakat di daerah pesisir mencari penghidupan sebagai nelayan. Tidak hanya dari sisi ekonomi, namun juga penting secara ekologi. Pencegah abrasi, intrusi air laut, angin badai, termasuk pelindung dari tsunami. Pada tataran global, mangrove penting untuk mitigasi perubahan iklim karena mampu menyerap karbon dengan kapasitas 5 kali lebih besar dari hutan daratan. Sehingga mangrove menjadi elemen penting dalam kehidupan manusia, baik secara lokal maupun global. Secara alami, hutan mangrove itu kan adalah tempat habitat dari biota perairan, misalnya ikan, udang, kepiting, dan lain sebagainya yang sangat diperlukan oleh kita, manusia. Dan bagi masyarakat pesisir itu adalah mata pencahariannya. Itu hasil riset di banyak tempat di Asia Tenggara dan juga di Afrika, 2/3 biota perairan pesisir itu sangat tergantung kepada hutan mangrove. Dia hanya dijumpai pada hutan mangrove yang baik. Namun, dalam 30 tahun terakhir, terdapat kerusakan-kerusakan yang terjadi di kawasan mangrove, terutama di pesisir pantai timur Sumatera Utara, dan menimbulkan kerentanan terhadap bencana alam. Kita bicara 30 tahun terakhir ya, nah penyebab utamanya itu adalah konversi ya. Jadi kalau sebelum era tahun 2000-an ke bawah atau 2005 ke bawah gitu ya, itu sebagian besar itu adalah karena konversi menjadi tambang. Dan kemudian setelahnya itu yang terbesar kalau kita lihat kemudian dari hasil riset yang sudah dilakukan itu adalah ke perkebunan kelapa sawit, dan itu angkanya hampir sama. Dan aktivitas itu trennya kalau kita lihat sekarang untuk berubah menjadi kebun kelapa sawit itu trennya terus naik. Areal tangkap kami selaku nelayan tradisional, tempat kami mencari nafkah sudah menjadi kebun kelapa sawit. Dengan sendirinya mata pencaharian kami sudah hilang. Sebenarnya dampak kerusakan itu semakin banyak yang dialami baik di laut maupun di darat. Endapan lumpur naik per 3 bulan lebih kurang 20 cm. Begitu juga jenis-jenis ikan yang banyak hilang di perairan kita. Satu perahu dia cukup menggunakan 2 jenis alat tangkap, udah bisa mencukupi kebutuhan. Nah sekarang
karena kita semua nelayan tradisional, satu perahu ada yang sampai menggunakan 5 jenis alat tangkap. Jadi ketika kemudian itu dibenteng, itu akan berdampak kepada penurunan keanekaragaman dan populasi dari ikan, udang, dan kepiting, yang pada akhirnya akan menurunkan hasil tangkap nelayan, dan itu akan menyebabkan penurunan hampir 50% dari pendapatan nelayan. Setiap kehilangan 100 hektar mangrove itu akan menyebabkan lebih kurang 1,2 ton udang, hanya udang saja. Nah, itu bisa dibayangkan berapa kemudian kehilangan potensi ekonominya ya. Selama hutannya tidak ada kan tentu banjir kan gitu kan, air pasang tinggi pasti masuk ke pemukiman. Masyarakat di sini ditinggalkan tempat-tempat yang rusak kan, hutan ditebangin habis. Jadi nelayan mau mencari nafkah ke laut pun juga agak susah kan, karena apa? Hutannya sudah tidak ada. Dengan semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat, sebagian besar masyarakat pesisir melakukan rehabilitasi secara swadaya. Di tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, hasil rehabilitasi kami dengan luasan 700 hektar telah terjadi pula penebangan secara ilegal untuk bahan baku arang. Beberapa kasus intimidasi kerap terjadi kepada masyarakat yang melakukan rehabilitasi mangrove. Keberadaan pegiat lingkungan di kawasan mangrove menjadi ancaman besar bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan konversi. Pemerintah juga harus punya program sebenarnya untuk bagaimana penyelamatan hutan. Pemerintah kan banyak program ini mungkin dari dinas apa dan sebagainya gitu. Ya, diwajibkan saja setiap daerah itu kalau yang punya pesisirnya harus diwajibkan menanam pohon mangrove seluas apa, sebanyak apa. Kalau sudah besar sanksi-sanksinya seperti apa, yang merusak harus seperti apa. Mungkin bisa komunikasi ke pemerintah daerah, kepala desa atau apa-apa yang terkait di desa itu. Cukup ini ya, tergelitik ketika melihat perkebunan sawit ini gitu. Ini sudah sampai di area pesisir, ini kan menjadi anomali. Memang terjadi pembiaran ketika lahan yang sudah bagus ini kita lihat gitu ya, mangrove bagus gitu, kemudian justru dilakukan perambahan kembali, dan ketika masyarakat sudah melakukan rehabilitasi, masyarakat justru harus berhadapan dengan masyarakat. Nah, konflik horizontal inilah yang harus diselesaikan oleh negara. Negara harus hadir di sini untuk melakukan penegakan hukum begitu. Karena apa? Karena jika dibiarkan kasus ini terjadi, kemudian ini akan direplikasi di beberapa wilayah. Ini akan diduplikasi gitu. Ketika negara tidak hadir untuk melakukan rehabilitasi alih fungsi gitu ya, ketika masyarakat bersuadaya untuk melakukan rehabilitasi, menjadi presiden buruk lah buat negara. Ketika negara tidak hadir bersama masyarakat untuk mendampingi dan kemudian menangkap pelaku-pelaku itu. Gitu. Pertanyaannya saat ini adalah, apakah pemerintah berani melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha atau individu yang melakukan kerusakan atau pengalihfungsian kawasan pesisir mangrove ini secara ilegal? Jawabannya harus berani. Jika tidak, akan terjadi konflik yang lebih besar antara masyarakat dengan pihak perusak tersebut atau masyarakat dengan masyarakat sekitar yang menjadi pesuruh atau yang menjadi kaki tangan dari perusahaan-perusahaan yang melakukan kerusakan tersebut. Sebaiknya dilakukan moratorium, tidak boleh ada izin lagi di pantai timur Sumatera Utara ini. Itu penting dilakukan untuk menjaga agar kembali pulihnya kawasan pesisir. Perusahaan-perusahaan yang telah melakukan kerusakan mangrove tersebut harus dimintai pertanggungjawaban. Siapapun yang ada di baliknya, baik itu orang-orang penting, orang-orang kuat, oknum-oknum aparat keamanan yang selama ini membackup perusahaan-perusahaan tersebut atau memang menjadi pelaku, tetap harus dimintai pertanggungjawaban untuk merehabilitasi dan memperbaiki seluruh kawasan mangrove yang telah dirusaknya. Jadi bukan negara saja yang harus mengeluarkan uang, tapi para pelaku-pelaku ilegal perusak itu harus dimintai pertanggungjawaban untuk merehabilitasi. Jadi harapan saya dan mungkin masyarakat semua bahwa hutan mangrove itu harus tetap dijaga dan dilestarikan, karena memang
hutan mangrove itu banyak fungsi dan manfaatnya. Apalagi kita sebagai masyarakat pesisir itu sangat butuh dengan hutan mangrove. Mungkin nggak hanya kita, nanti anak cucu kita juga butuh itu. Kalau semua habis, ya mungkin kita aja yang hidup, anak kita. Akankah tren kerusakan ini akan terus terjadi? Akankah para perusak bebas dan dengan aman melakukan kerusakan? Dan apakah kita tinggal diam? Atau kita ambil aksi untuk perbaikan dan pelestarian hutan mangrove? Untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Tanpa mangrove, kita bisa apa? So all our community members are the FATs here to provide assistance as part of the wilderness to ensure that the Gribbekran National Park is fully preserved. So you see, we are always glad to have the EcoGuard team using that community as entry points. And one of the benefits also afford them is people are recruited as spotters. I've seen all the small towns around us. And also this program make me get respect in my community. When in my community, in my person, my people not go in the bush because of the fear. And if I in the community, I can create awareness with them. So in my person, they don't able to go in the forest. I'm happy. And also, I think this is my mother. I also help her to do some things. As EcoGuard, what are your key responsibilities? My key responsibilities are to go in the Gribbekran National Park and patrol the park and collect some data on animal and human sign, and also using the GPS and the compass. After the patrolling in the park, we come in the forest and we come in the community to create awareness with the people that are in the community for what happened in the park, which is the hunting, the mining, the digging of the tree stick, and what have you. So we tell the people not to go in the forest. Don't forget to look at the repairing. Yeah. So this is the female EcoGuard team. Like you can see, this is a very dangerous creek. This is a very dangerous creek. One have to assist the other before making a cross. We have finally made it. Felicia. Oh, unfortunately. Oh my God.
forget about it. Recording, bro. Bravo. My name is Felicia Kine, a female community eco guard from Pierre. One of the affected communities around the Grobokan National Park. We are presently in the Grobokan National Park finding our base. In finding our base, there are procedures we consider, such as good running water for cooking, drinking, and washing our feed material. We also consider the tree canopy for safety. We are already in the grade now. Yes. Okay. I'm begging you all, the way we come to work here. Every one of us need to be honest. And we come and share the position. The person that will be the camp master, anything they will tell you, don't overlook it. I want one camp master and the Lord Justin who will take care of the food. And also, we must limit the noise. We not can play phone here. I think everybody know. When we sit down, we lecture calmly one by one. Because sometimes when we lecturing, we causing noise, the animal will be hearing our voice and we not hear our voice. When the animal come here around, they will start running away. So I begin here when we talking, we must talk one by one.